Nah, ini adalah batu persujudan yang dimaksud ya. Kita akan cek arahnya, apakah benar ini mengarah ke kiblat ya. Ini sih dulur, saya nggak tahu ini arah kiblatnya ini berapa, bujur lintangnya berapa ya. Kalau di sini angkanya menunjukkan 318 derajat ya, bujur lintangnya. Itu menghadapi barat laut itu. Barat laut ya? Ya, barat laut. Barat laut, oke. Nanti kita cek arah kiblat berapa derajat. Yang pasti direksinya sudah mengarah ke kiblat ya? Yo mendekati lah, mengarah ya. ke kiblat lah. Kan dari titik kita ke arah kiblat kan barat laut ya. Enggak ke barat murni kan. Geser ke utara dikit. Iya. Jadi batu ini nggak pernah dipindahin ya? Pernah dipindahin tapi balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Mitosnya kayak gitu ya. Mitosnya kayak gitu. Tapi itu bukan mitos ya, berarti kan ada saksi. Iya. Saksi sejarahnya dah. Iya. Oh, bukan mitos berarti itu. Masih ada saksi yang itu nemuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Sedulur, kali ini kami melakukan perjalanan ke satu daerah di lereng Gunung Prau, tepatnya di Dusun Ngesrep, Desa Jurang Agung, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Di daerah ini konon ada satu situs, sebuah batu persujudan namanya. Konon menurut warga sekitar, batu persujudan ini dulu-dulunya itu tempat buat sembahyang atau beribadah murid Baliwah Kanjeng Sunan Kalijogo. Konon menurut tuturan masyarakat, batu ini selalu menghadap ke kiblat. Mau dipindah kemanapun, tetap saja kembali ke lokasi itu. Yang lebih membuat misteri lagi, itu batu itu benar-benar menghadap ke arah kiblat dan bentuknya itu atasnya itu benar-benar rata. Padahal waktu itu kalau kita lihat belum ada teknologi yang bisa membuat meratakan batu serata itu, semulus itu. Menurut warga sekitar, itu batu terletak di sebelah aliran sungai, tengah hutan. Nanti kita telusur ke sana. Perjalanan ke lokasinya lumayan, kita ngelewatin kebun-kebun orang, tengah hutan, sama ngelewatin aliran sungai. Jadi kita ngikutin arus sungai aja. Di daerah sini masih rimbun pepohonan, masih belum terjamah teknologi maju seperti di kota, tetapi masih asri, alhamdulillah, malah terjaga keasriannya. Perjalanannya cukup jauh. Kalau naik kendaraan bermotor sepertinya tidak bisa, harus ditempuh melewati jalan kaki. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan John Vista, pemilik akun Vistaholic. Sama satu lagi ada rekan saya yang daerah sini, juga pemilik akun YouTube Langit Inspirasi. Jadi jangan lupa kunjungi dua channel tersebut, Vistaholic sama
Langit Inspirasi. Perjalanannya cukup jauh, soalnya jalan kaki sih. Jalannya cuma setapak. Ini adalah batu persujudan yang dimaksud ya. Kita akan cek arahnya, apakah benar ini mengarah ke kiblat ya. Ini sih dulur, saya nggak tahu ini arah kiblatnya ini berapa, bujur lintangnya berapa ya. Kalau di sini angkanya menunjukkan 318 derajat ya, bujur lintangnya. Itu menghadapi barat laut itu. Barat laut ya? Ya, barat laut. Barat laut, oke. Nanti kita cek arah kiblat berapa derajat. Yang pasti direksinya sudah mengarah ke kiblat ya? Yo mendekati lah, mengarah ya. ke kiblat lah. Kan dari titik kita ke arah kiblat kan barat laut ya. Enggak ke barat murni kan. Geser ke utara dikit. Iya ya. Jadi batu ini nggak pernah dipindahin ya? Pernah dipindahin tapi balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Mitosnya kayak gitu ya. Mitosnya kayak gitu. Tapi itu bukan mitos ya, berarti kan ada saksi. Iya. Saksi sejarahnya dah. Iya. Oh, bukan mitos berarti itu. Masih ada saksi yang itu nemuin. Nah, ini dulu mitosnya batu ini pernah sempat dipindahkan ke tempat lain ya, ke lokasi lain. Namun batu itu kembali lagi ke sini ajaibnya sedulur. Dan batu ini pernah buat tempat sholat ya. Buat tempat sembahyang ya. Untuk tokoh yang diceritakan itu adalah Aryo Amiduro ya. Aryo Amiduro. Nah, apakah pendiri Ngesrep? Bukan. Salah satu pendiri Ngesrep. Salah satu pendiri desa Ngesrep ini ya. Di sini dulu ada tempat bersuci juga, semacam pancuran gitu. Pancuran buat wudhu itu kayaknya kalau nggak salah di bawah sana ya. Oh, lokasinya ada di bawah sana ya. Mungkin kalau ditaruh kesimpulan wudhunya di sana, terus dia sholatnya di sini, terus rumahnya itu yang di makam itu. Oh, rumahnya lokasinya di makam. Mungkin kan itu orang pertama yang buka ini desa Ngesrep. Oke. Makamnya di sebelah sana ya. Tadi kita lewat bawah makam. Ya, ada aliran sungai. Nah, ini tempat sholatnya di sini. Karena dekat sumber air di sini sedulur. Karena kayaknya nggak mungkin ya kalau untuk buka lokasi yang daerah Ngesrep Tegal itu kan jarang air ya. Pasti buka pertama yang dekat air dulu mungkin. Ini lur. Sudah. Pertanyaan ya. Untuk ini pertanyaannya kita anut aja mungkin ya.
inisiatif Mas Nabarsa aja lah. Ini itu kalau tadi ya menurut cerita warga sekitar ya, ini kan emang tempat buat sembahyang murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah tadi itu habis komunikasi batin, memang iya ada. Jadi caranya itu dulu gini, ada salah satu murid, beliau itu bernama Aryo Amiduro nggih. Beliau itu salah satu keturunan bangsawan dari kerajaan. Jadi bukan orang sembarangan sih. Cuman beliaunya itu mendapat beberapa amanah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Amanahnya saya kurang paham, yang jelas ada amanah lah. Salah satunya untuk nyebar Islam di salah satu wilayah sini. Jadi kan dulu penyebaran Islam kan kalau ke pelosok-pelosok masih agak susah. Jadi murid dari para wali songo itu disebar ke pelosok-pelosok itu buat nyebarin. Walaupun ke satu desa, 2 desa gitu nggak masalah. Nah ini kebetulan batu ini dulunya itu posisinya bukan kayak gini sih, cuman berhubung punya kesaktian Aryo Amiduro itu, jadi digeserin dikit lah ke arah kiblat. Dulu kan belum ada kompas nggih. Dulu masih ngikutin arah matahari. Nah titiknya pakai kayak gitu, diarahin ya berkat karomah para wali juga sih. Ini benar-benar mengarah ke arah kiblat. Insya Allah tetap ke arah kiblat. Ini jadi tempat pasolatan, tempat sembahyang. Kebetulan juga mendekati sungai. Nah, sungai kan buat tempat bersuci. Cuman dulunya ada mata air juga daerah sini. Itu buat tempat wudhunya. Kalau sungai sih buat tempat itu sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Seperti minum, mandi. Nah dulunya itu pas beliau di sini itu masih sepi daerah sini. Masih sepi. Tapi sudah ada penduduk. 1-2 masih udah ada. 1-2 udah ada. Itu untuk dulu penduduknya mungkin keyakinannya belum Islam. Belum, dulu daerah sini kan masih masih termasuk wilayah gunung. Masih pelosok itu belum terjamah keislaman lah. Walaupun dulu kerajaan Demak udah berdiri, cuman kan di tanah Jawa belum menyeluruh semua memeluk Islam. Masih sebagian masih memeluk animisme, dinamisme apa Hindu Buddha. Nah sebagian di sini masih kayak gitu. Nah beliaunya Kanjeng Aryo Amiduro itu kesini salah satunya tugasnya untuk itu. Ya amanah lain sih ada, cuman salah satunya itu kayak gitu. Yang paling penting itu ya. Penting itu. Nah, ini kebetulan karena karomahnya beliau juga, karomah Kanjeng Wali juga, jadinya sampai sekarang tetap terjaga keutuhannya. Buat pengingat lah, buat pengingat kita, buat anak-anak sekarang, buat pengingat kalau dulu itu para sesepuh kita, para leluhur kita itu benar-benar menyebarkan dakwah itu luar biasa, perjuangannya luar biasa. Bayangin di tempat hutan kayak gini yuk bisa tetap teguh iman. Ya mau gitu ya. Iya mau juga, kalau zaman sekarang kan wah mending kerja. Kayak gitu sih, luar biasanya kayak gitu. Berarti tokoh Aryo Amiduro ini bukan asli warga sini ya? Bukan sih, bukan warga sini. Beliau masih dari golongan kerajaan. Oh iya. Bangsawan kerajaan. Untuk kerajaannya mungkin lebih spesifik? Kalau tidak salah itu Mas, insya Allah ya, wallahu alam, untuk kebenarannya dari Allah semata. Itu kerajaan Demak. Era kerajaan Demak. Jadi waktu era kerajaan Demak kan lagi gencar-gencarnya tanah Jawa diislamkan, pengislaman tanah Jawa. Berarti masa penyebaran ini Aryo Amiduro ini sejaman dengan satu timeline dengan Wali Songo. Ya, Wali Songo kan yang utama ya. Terus kan punya murid banyak. Lah salah satunya itu. Jadi para muridnya kan disebar ke pelosok-pelosok. Biasanya dibagi wilayah Pantura siapa, murid siapa gitu, wilayah selatan siapa gitu. Kalau tentang itu tadi juga ada cerita itu dari warga setempat tentang pertemuan dengan Kanjeng Sunan Geseng. Nah, itu dua-duanya itu sama-sama muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Geseng adalah murid dari Sunan Kalijogo juga. Iya, dua-duanya itu sama-sama murid, cuman awalnya nggak saling kenal. Nah, pas ketemu di sini itu sama-sama punya amanah. Kebetulan peduknya itu di sini. Jadi di sekitar sini juga ada petilasannya Kanjeng Sunan Geseng juga. Petilasan tapi.
untuk petilasan kita semua sudah tahu lokasinya di area pemakaman ya. Pemakaman ya. Tapi Pemakaman umum ya. mungkin di next video aja kita eksplorasi petilasannya. Ini berarti dulu utuh Mas. Ini kan kayak apa ya? Kayak kepotong gitu. Kepotong gitu. Dulunya sih cukup buat itu satu orang ya, kayak sajadah lah. Luasnya itu, panjang lebarnya itu kurang lebih kayak sajadah. Oh, berarti ini mengerucut ini gara-gara Ini terkikis air dulu. terkikis kan air. Ini kan baru ya. Dulu kan ini sungai langsung. Nggak ada ini apa Nggak ada. talut Sungai ini. kan langsung. Nah, batunya itu terkikis dikit-dikit ya. Oh ya. Ya makanya di sisi sini lebih apa ya? Lebih mengkelung. lonjong, ya, mengkelung. Iya. Oh iya. Berarti dulunya agak persegi ya mungkin bentuknya. Ya kayak batu biasa sih, cuman nggak mengerucut kayak gini, Iya. agak lonjong lebih. Tapi yang pasti ininya datar ya. Ini Iya. sedulur kedatarannya sangat datar ini. Ini data juga beliaunya yang bikin sih, cuman Hah? kalau nggak Oh. bantuan karena karomah para wali kan zaman dulu nggak Susah. mungkin itu. Iya, Susah. dulu nggak ada alat ini ketam juga ya. Secanggih sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Ini kalau mau bukti teman saya mau membenturkan kepalanya. Enggak, ini insya Allah batu asli. Iya ya. Batu asli. Batu asli ya ini. Nah, ini nggak bisa dipindahin. Ini menurut tuturan warga sekitar sih, habis dipindahin balik lagi ke sini gitu. Emang sepertinya ya, emang tujuannya emang buat napak tilas, buat pembelajaran kita. Kalau Tetengar syiar Islam itu ya. ya buat tetengar lah kalau bahasa Jawanya. Kalau syiar Islam para pendahulu kita itu emang benar-benar serius. serius ya. Ya Jadi- tujuannya bagus ya gitu. Jadi kalau bisa kita sebagai generasi penerus kan tetap melestarikannya. Oke. Ya. Hanya itu ya. Masalahnya kalau di apa? Nggak ada kitab, nggak ada tulisan-tulisan sejarah juga ya. Kalau di sejarah desa ini, Ya, mungkin hanya ini kisahnya itu. jejaknya hanya ini mungkin Petilasannya. petilasan ya. Oke Mas Nabarsa, terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita dapat pelajaran dan hikmah dari ini ya, peninggalan nenek moyang kita dulu.